kita bersama merangkapkan kedua tangan, bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada pemimpin Puja Bakti yang mana pada pagi hari ini saya diberikan suatu karma baik untuk mengisi dhamma atau mengulang kembali ajaran Buddha yang telah disampaikan ribuan tahun yang lalu hingga saat ini masih eksis, masih bisa diterima oleh orang-orang yang meyakini tentang ajaran Buddha. Pada kesempatan hari ini atau pagi hari ini memang saya memberikan satu tema tentang mengenal alam Brahma. Alam Brahma itu apa? Di mana Brahma itu berada? Bisakah kita ke alam Brahma? Apakah alam Brahma itu bahagia atau sedih atau duka dan lain sebagainya? Namun sebelumnya kita mengenal alam Brahma, tidak ujuk-ujuk atau langsung kita ngerti alam Brahma itu. Dalam agama Buddha, hanya di dalam agama Buddha saja yang saya ngerti bahwa alam yang ada di agama Buddha itu ternyata 31. Diantaranya adalah alam Brahma. Sebelum kita mencapai atau mengerti tentang alam Brahma, alangkah baiknya kita mengenal dulu alam sebelum alam Brahma. Pada tahun yang lalu saya pernah duduk di sini memberikan atau mengulang kembali tentang alam dewa. Jadi alam dewa itu kalau dalam umat Buddha di bawahnya alam Brahma. Apakah ada lagi alam sebelumnya? Ya ada, alam yang di bawah alam manusia. Kalau kita dari 31 alam itu, kalau kita ringkas hanya 5 alam. Alam apa saja itu? Alam neraka, alam manusia, alam dewa, alam rupa Brahma, kemudian alam arupa Brahma. Ada 5. Andai kata kita ringkas lagi hanya 2 alam itu, alam sengsara dan alam bahagia. Bagaimana dengan alam manusia? Masuk kemana ini? Coba, apakah tidak masuk ke dua-duanya? Saya pernah duduk di sini memberikan tentang alam sugati. Manusia masuk kemana itu? Masuk ke alam sugati, berarti ya bahagia. Masuk ke alam bahagia, bukan. Mengapa manusia ini selalu menderita? Penderitaannya tidak seperti alam di bawah kita, di alam niraya, sungguh luar biasa. Penderitaan yang luar biasa, jangan sekali-kali kita menginginkan alam niraya atau alam neraka. Di alam neraka itu sungguh luar biasa, mengerikan, tidak dapat dibayangkan oleh Buddha tentang penderitaannya. Diibaratkan, Buddha itu mengibaratkan seperti seorang pencuri di masa kerajaan, ya, seorang pencuri mencuri harta kerajaan. Apa yang ia terima?
pasti akan dihukum. Hukumannya apa? Kalau enggak cambuk ya tombak atau apapun. Satu contoh ini, di suatu kerajaan mencuri harta kerajaan, dia diseret kuda, sungguh luar biasa sakitnya. Diseret enggak mati. Yang mulia penjahatnya enggak mati. Tombak 100 kali. Ditombak 100 kali. Betapa sakitnya. Sudah diseret, ditombak lagi. Yang mulia pencurinya ora mati. Kalau begitu setiap hari tombak 100 kali. Pagi, siang, malam tombak terus 100 kali hingga meninggal. Penderitaan itu yang luar biasa. Tetapi lebih menderita di alam niraya, di alam neraka. Sehingga Buddha tidak bisa menggambarkan betapa sakitnya di alam itu. Jadi di alam bawah kita itu ada 4. Ya. Di bawah kita ada 4, yaitu alam yang masih ingat apa? Alam niraya atau neraka. Kemudian yang kedua alam binatang. Ya. Yang ketiga alam setan. Yang keempat alam asura. Nah, ada 4 alam ini yang sangat menderita. Yang enggak lah, kan ada itu alam hewan ya. Itu bahagia banget, anjingnya bagus, kemudian anjing itu dirawat oleh orang kaya, tidurnya saja pakai kasur yang sangat lembut, empuk, ASEAN lagi. Betapa bahagianya. Sebenarnya tidak bahagia. Coba kita lihat. Walaupun anjing itu begitu bahagianya yang kita lihat, saat kita pegang badannya itu pasti ada kejutan-kejutan. Terkejut, saat kita pegang pasti terkejut. Mengapa? Disitulah siksaan-siksaan daripada binatang itu. Merasakan karma sebelumnya. Maka Buddha mengatakan sungguh sulit untuk menjadi manusia. Itu terdapat dalam Dhammapada 182. Coba dibuka itu di halaman yang punya Dhammapada atau nanti di rumah biar dilihat sungguh sulit untuk menjadi manusia. Kenapa? Coba kita lihat. Manusia setiap harinya bertambah, bukan berkurang. Mengapa kok sulit di alam manusia? Ayo, coba mengapa? Mengapa sulit sekali terlahir di alam manusia? Padahal setiap hari bukan berkurang manusia itu tapi bertambah. Sekarang kita dapat mencoba renungkan. Buddha pernah menggambarkan debu yang ada di kuku dan debu yang ada di dunia ini lebih banyak mana? Tentu yang jelas adalah debu yang ada di dunia. Nah, demikian juga manusia itu diibaratkan debu yang ada di kuku kita. Coba kita lihat di rumah kita. Nah, di rumah kita. Keluarga kita hanya berapa orang? Paling banyak 10. Cicak ada berapa? Kecoa ada berapa? Nyamuk ada berapa? Nah, diibaratkan demikian supaya kita ngerti ternyata lahir di alam manusia itu, menjadi manusia itu sungguh sulit. Diibaratkan debu di kuku kita itulah. Baik, kita lanjutkan tentang alam berikutnya setelah manusia, yaitu alam dewa. Ada berapa alam dewa?
Ada 6. Manusia nggak usah jadi dewa dulu lah. Walaupun dia masuk sugati, tetapi alam dewa ada 6. Tahun kemarin sudah saya jelaskan tentang alam dewa itu. Alam dewa itu adalah alam bahagia, bagaikan surga. Sungainya susu mengalir, tinggal minum. Apa yang kita inginkan terwujud. Di alam dewa sangat enak. Ada punya suami istri. Di alam dewa itu ada suami istri loh. Bukan ada di manusia saja loh. Ya punya istrinya cantik, punya pengawal, punya pembantu yang banyak. Tinggal karma kita sebelumnya. Apakah dewa menjadi dewa itu yang dewa paling rendah atau dewa yang tertinggi? Pernah saya jelaskan tentang alam dewa. Setelah kita mengenal alam dewa ada 6, jadi alam yang memiliki nafsu. Nah, alam yang memiliki nafsu berarti alam mana saja? Ya, alam dewa manusia itu alam, anggaplah alam neraka itu ada 4. 1 manusia, kemudian 6 alam dewa. Ini memiliki nafsu, keinginan. Pengen ini, pengen itu. Tetapi kalau di alam setan pengennya susah sekali. Walaupun pengen, menderita saja masih begini, mau pengen lagi. Baru pengen merasakan suatu kebahagiaan, belum tercapai sudah terasa sakit semua. Bagaimana mengingatnya suatu kebahagiaan itu? Tetapi masih memiliki nafsu keinginan. Bagaimana dengan alam Brahma? Nah, ini kita kembali mengenal tentang alam Brahma. Mungkin Bapak Ibu mendengar bahkan membaca tentang alam Brahma. Alam Brahma adalah alam yang memiliki yang dirupa Brahma adalah alam yang masih memiliki bentuk tetapi sangat halus. Kalau mata manusia melihatnya hanya cahaya, enggak ada bentuknya. Bentuknya seperti apa? Kan seperti itu. Yang sangat halus sehingga hanya terlihat cahaya. Cahaya itu pun juga di alam Brahma ini bermacam-macam. Ada yang redup, ada yang agak terang, bahkan ada yang sangat terang. Sehingga kalau kita melihat silau itu cahaya apa? Bagaikan petir itu, lep, wah, sangat terang sekali. Inilah alam Brahma yang terdiri dari berapa alam rupa Brahma itu? Alam rupa Brahma terdiri dari 16. Nah, 16. Salah satunya adalah alam Mahabrahma yang pernah diungkapkan oleh Buddha pada saat itu tentang Brahma Jala Sutta, yaitu tentang pandangan sesat dari orang-orang yang memuja Brahma, bahwa Brahma itu kekal, Brahma itu maha pencipta, Brahma itu yang menciptakan semuanya, apapun yang ia inginkan terwujud. Ini terdapat di dalam Brahma Jala Sutta. Baiklah, kita kembali lagi di manakah alam Brahma itu, atau apa itu alam Brahma? Brahma sesungguhnya bukan laki-laki ataupun perempuan. Ya, Brahma itu bukan laki dan bukan perempuan,
tidak memiliki alat kelamin yang jelas. Brahma itu adalah bukan laki-laki atau perempuan dan tidak beristri dan telah menghilangkan nafsu. Ini yang disebut dengan alam Brahma. Bagaimana pencapaiannya alam Brahma? Untuk mencapai alam Brahma, tentu kita bisa. Bahkan kita saja bisa menjadi Buddha, hanya alam Brahma masa nggak bisa kan begitu. Walaupun berkali-kali kita terlahir, berkali-kali kita dilahirkan kembali, sampai ribuan kali kita terlahir. Andai kata kita selalu menjaga sila, suatu ketika keinginan untuk alam Brahma akan tercapai. Dengan cara apa? Buddha mengajarkan tentang meditasi. Meditasi bisa ke alam Brahma. Buddha menjelaskan demikian. Di alam Brahma itu hanya suatu kebahagiaan, metta, karuna, mudita, dan upeka. Pengembangan metta dapat terlahir di alam Brahma. Maka biasanya di dalam kitab-kitab kita Brahma Wihara, yaitu metta, karuna, mudita, upeka. Pengembangan itu dapat mencapai alam Brahma. Bukan hanya itu saja, walaupun punya sifat itu, kalau pengembangannya salah ya nggak nyampe ke sana. Dengan cara apa? Meditasi, yaitu meditasi vipassana atau apa? Nah itu, ya. Kalau vipassana kita jelas langsung arahata. Jadi baiknya kita selalu memakai samatha bhawana, itu banyak sekali median yang dapat kita pakai. Kalau yang seneng nonton drama Korea itu, punya Meridian tuh, bagus itu, memiliki keunggulan dewa nanti. Jadi kita media-medianya banyak sekali untuk melakukan meditasi itu. Bagaimana caranya? Ya duduk diam. Tenangkan pikiran. Setelah tenang baru pengembangan apa yang kita inginkan. Dimulai dari pernapasan dulu nggak masalah. Kemudian dengan cahaya pun juga boleh. Yang penting kita duduk diam, pikiran terpusat sehingga tercapailah yang disebut dengan jhana. Jhana ini yang dapat menjadikan kita ini ke alam Brahma, bukan lagi alam dewa. Alam Brahma dapat dicapai dengan pelaksanaan jhana. Kalau kita kupas tentang jhana dan jhana sungguh sangat sulit, malah pada bingung. Yang di depan malah tambah mumet juga. Ini perlu sekali tempat yang sangat sepi. Kalau orang-orang dulu itu namanya ini ilmu yang paling hebat, tidak bisa diungkapkan dengan cara sembarangan. Jam 12 malam saatnya orang tidur sehingga pikiran kita jernih, langsung praktek. Ini kalau hanya sekedar pengetahuan, bolehlah pengetahuannya, yaitu tentang jhana. Jhana yaitu adalah terpusatnya pikiran pada satu objek. Ini yang disebut jhana. Kalau kita sudah duduk diam, pikiran kita enggak kemana-mana, andai kata waduh rumah, kembalikan lagi. Aduh tadi saya jalan kepleset, kembalikan lagi.
Di luar hujan, kembalikan lagi. Dikembalikan pada satu objek. Objek apa yang kita inginkan atau yang kita pahami atau yang kita senangi. Itu yang akan menjadikan kita mencapai suatu jana. Bila jana itu kita latih, jangan sampai hilang. Saat kita berjalan tetap memakai jana, yaitu satu tujuan. Saat kita duduk, saat kita makan, selalu berkonsentrasi, itu yang disebut dengan jana. Maka di suatu ketika bila telah meninggal dunia, maka mau tidak mau seseorang mencapai alam Brahma. Dan tingkatan jana itu sendiri ada 4. Jana 1, jana 2, jana 3, dan jana 4 tingkatannya. Setiap tingkatan memiliki kemampuan masing-masing. Dan apa yang ditinggalkan dan apa yang harus dilaksanakan. Itu jana. Kalau janawati pasti cantik. Kalau jana adalah terpusatnya pikiran pada satu objek. Baik, kita melanjutkan tentang Brahma. Setelah kita nggak tahu, alam Brahma adalah alam cahaya, alam yang tidak yang bukan laki-laki ataupun perempuan, tidak memiliki istri atau suami. Tetapi alam Brahma adalah alam suatu kebahagiaan, di mana tubuh Brahma adalah tubuh yang dapat kita lihat adalah tubuh cahaya. Walaupun sebenarnya ada, tetapi sangat halus. Nah, kemudian kita tingkatkan lagi tentang Brahma. Brahma yang benar-benar mengakui dirinya sebagai pencipta. Cerita lagi. Pada suatu ketika di kehidupan atau hancurnya dunia, yang di dunia ini, di alam manusia, mau terbentuknya, ada suatu alam, yaitu alam Maha Brahma yang belum terisi. Di situ makhluk-makhluk kan, karena hancurnya dunia, makhluk ini berterbangan kemana-mana. Ya orang itu sebenarnya juga Brahma. Brahma yang percaya karena cahaya, yang memiliki cahaya hanya Brahma. Brahma karena sudah lama di dunia, tidak punya tempat, karmanya bagus, kehidupannya sebelumnya sangat bagus, maka beliau menempati alam Maha Brahma. Di alam Maha Brahma ini beliau hanya sendiri, tanpa teman. Beribu-ribu tahun lamanya dia sendirian. Sangat jenuh, kok nggak ada kawan, cuma sendirian. Suatu ketika si Maha Brahma ini berpikir, alangkah bahagianya bila ada teman. Baru berpikir demikian, cedul, ada temannya. Maka Maha Brahma ini berpikir, ternyata saya ini bisa menciptakan. Saya hanya berpikir saja, sudah punya teman. Nih. Sehingga dari mereka-mereka yang lahir kemudian menganggap Dewa Brahma ini atau Maha Brahma ini sebagai Maha Pencipta. Tuh, ini Maha Brahma yang luar biasa, bisa menciptakan sehingga dianggapnya sebagai Tuhan. Apakah benar Maha Brahma ini Tuhan dalam agama Buddha? Bukan. Bahkan Buddha pernah menaklukkan Maha Brahma ini. Bukan berarti perang, tetapi menaklukkan pikirannya yang sesat.
Di situ Buddha menjelaskan dari tadi tentang makhluk sehingga dia berada di situ. Karena kekuatannya, karmanya, Mahabrahma bisa masuk ke alam itu dan bisa menciptakan makhluk yang ada di situ. Sebenarnya apakah ciptaan Dewa Brahma, Mahabrahma itu? Bukan ciptaan beliau. Karena memang karma dari para Brahma ataupun manusia atau di alam lain memang pas saat meninggal terlahir di alam Brahma, Mahabrahma, bertepatan dengan berpikirnya si Mahabrahma. Ini sedikit cerita tentang Brahma, Mahabrahma. Ada 16 rupa Brahma. Kemudian arupa Brahma ada berapa? 4. Arupa Brahma. 4 alam sudawasa ini yang ditempati oleh orang-orang suci. Dari antaranya adalah dari mulai Sotapana, kemudian Sakadagami dan Anagami. Ini ditempati dari orang-orang yang hanya dilahirkan paling banyak Sotapana adalah 7 kali. Itu pun tidak di alam rendah. Nih tentang alam Brahma. Dari sini dapat kita simpulkan, nggak usah banyak-banyak yang jelas, tapi mengenai dan bisa dapat dipahami bahwa alam Brahma ini adalah alam suatu kebahagiaan, alam yang disebut dengan alam cahaya, atau alam Brahma adalah alam tanpa suami dan istri. Dapat kesimpulan demikian kan? Jadi alam cahaya, alam bahagia, alam tanpa suami istri. Kemudian alam ini sangat membahagiakan dan diinginkan setiap makhluk. Walaupun tujuan dari umat Buddha adalah nibbana. Sebelum nibbana, nah banyak sekali ke alam Brahma. Di antaranya tadi Sotapana, Sakadagami, Anagami bisa terlahir di dalam 31 alam itu, yaitu di alam rupa Brahma. Dapat disimpulkan bahwa alam dari 31 alam ini ada 5. Ya, besok kalau ketemu kawannya, kemarin Pak Warim itu apa ya ceramahnya tentang alam Brahma. Alam Brahma itu ternyata ada 16. Tapi sebelumnya ada 31, hanya disimpulkan 5 saja. Setelah 5 hanya 2. Alam bahagia dan alam kesedihan. Termasuk manusia di alam mana? Alam bahagia, padahal sedih. Tapi sedihnya kan tidak sedih terus. Ada satu kebahagiaan, itulah yang disebut alam kebahagiaan. Coba kalau di bawah sedih terus, kapan bahagianya? Kan begitu. Dan di alam manusia ini kita sebagai manusia dapat mencapai alam-alam di atas kita. Yang mau, yang enggak mau ya bisa ke alam manusia lagi, bahkan ke alam di bawah alam manusia. Memang alam manusia banyak sekali yang menginginkan. Bahkan Buddha saja terlahir di alam manusia. Dari sini tidak banyak yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bahwa alam Brahma adalah suatu alam, suatu kebahagiaan tanpa sedih, tetapi juga memiliki umur. Di suatu ketika umurnya habis, dia dapat meninggal dunia. Kemanakah beliau atau Brahma akan
tumimbal lahir tidak mungkin di alam di bawah manusia. Hanya itu. Kemudian cahaya yang bahagia, tidak beristri, memiliki kemampuan yang dapat menciptakan dan menikmati untuk dirinya sendiri. Untuk itu marilah kita bersama beraditana. Beraditana itu apa? Berkeinginan untuk melakukan perbuatan baik agar di kehidupan selanjutnya lebih baik dari kehidupan ini. Setidaknya kita bisa terlahir di alam manusia kembali. Jangan sampai terlahir di alam yang di bawah manusia. Sebisa mungkin di alam manusia, bahkan bisa di atas alam manusia. Untuk itu hanya saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang ada di sini merasakan suatu kebahagiaan. Yang belum bisa hadir mudah-mudahan minggu depan bisa hadir. Yang saat ini sedang menderita, semoga penderitaannya lekas sirna, kembali ke bahagia, dan semoga dapat berkumpul kembali dengan kita-kita yang ada di wihara ini. Seakhir kata, sabi sata bawantu sukitata, semoga semua satwa hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Anumodana kami sampaikan kepada Bapak Suparmin atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Semoga dapat membawa pengetahuan Dhamma untuk kita dan dapat menambah pemahaman untuk kita semua. Selanjutnya marilah kita melakukan satu kebajikan dengan melakukan dana paramita. Marilah kita bernyanyi bersama-sama. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana kami ucapkan atas dana yang telah diberikan, semoga dapat membawa manfaat untuk perkembangan Dhamma. Selanjutnya marilah kita membuka halaman 122. Marilah bersama-sama kita membacakan Parita Patidana. Punya